Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifin Bob di konten Sura. Pada konten surat kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sering tanya, "Pai, Bang, Tobi itu apa? Tobi itu pekerjaan apa di Jepang?" Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih ya, khusus buat teman-teman yang belum tahu. Kalau yang udah tahu udahlah skip aja nih. Ini buat yang belum tahu. Jadi kerja Tobi itu merancah sebuah besi. Jadi sebelum bangunan, sebelum gedung atau rumah itu dibuat. Nah, perancah ini, pekerja Tobi ini, itu yang lebih dahulu, teman-teman. Kalau di Indonesia itu kan masih pakai bambu biasanya kan, bambu yang dikawatin itu kan buat orang ngecat, buat orang nyemen gitu kan. Nah, itu karena sekarang udah modern, dirubahlah pakai besi itu, pakai perancah besi itu. Nah, pekerjaan Tobi itulah, teman-teman, yang membuat perancahnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, khusus buat teman-teman yang belum tahu aja ya. Kalau yang udah tahu, yang udah pengalaman, minggir dulu, skip aja dulu. Nah, untuk barang-barangnya itu kira-kira berapa kilo? Itu bervariasi ya, teman-teman. Kalau yang pendek biasanya ya sekitar setengah kiloan mungkin. Sekitar segituan ya, setengah kilo. Tapi kalau untuk yang panjang-panjang bisa nyampe 7 kiloan. Sekitar segitulah, 7 kilo ke atas. Tapi kebanyakan kalau kerja di Jepang, teman-teman, untuk ngangkatin barang-barangnya itu nggak boleh ngambil satu. Minimal itu 6 lah. Itu kalau yang kecil-kecil itu minimal 6 lah bawanya. Tapi kalau yang pendek-pendek segini, yang 600-an itu ya harus 10 lebih ngambilnya. Tapi kalau yang ukuran 1,5 meter atau 2 meter itu ya harus 7 lebih lah bawanya. Jadi kalau untuk yang takut ketinggian, itu jangan masuk Tobi. Karena merancahnya itu kan bukan hanya rumah aja, teman-teman. Kalau pasnya kita dapat job Tobi, ternyata bangunnya gedung kan bisa berlantai-lantai itu. Jadi kita membuat perancahnya itu sampai ya beratus meter lah ada. Tapi biasanya sekitar 50 meteran kali ya. 50 meter, 40 meteran lah. Rata-rata segitu. Jadi kalau yang takut ketinggian, lebih baik jangan ambil job Tobi. Job lain aja. Jangan sampai nanti membuat tekanan batin sendiri buat teman-teman di sini. Tiap hari jadi nggak betah kan dengan pekerjaannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena kan magang di Jepang kan 3 tahun ya. Jadi bukan bekerja cuman harian gitu kan. Kalau hariannya mungkin nggak jadi masalah gitu, begitu kita kerja nggak enak nih pindah gitu ya. Itu nggak jadi masalah. Ini 3 tahun. Gimana caranya supaya 3 tahun ini kelar, teman-teman bisa bertahan terus di pekerjaannya walaupun nggak nyaman. Tapi kalau udah takut ketinggian kan ya termasuk udah nggak bisa banget tuh di pekerjaan Tobi. Contohnya kayak saya sebenarnya. Saya juga takut ketinggian sebenarnya, teman-teman. Kalau udah ngelebihin 20 meter udah takut. Tapi kalau 20 meter ke bawah masih biasa aja. Jadi saya ada pengalaman, teman-teman, kemarin itu dulu ya sama teman saya juga di sini. Kebetulan kita kan berdua ya di Jepang ya. Itu ada pengalaman bongkar asibanya, bongkar scaffoldingnya itu dari ketinggian 100 meter. Jadi udah di atas awan tuh, teman-teman. Itu kemarin itu bongkar kita. Jadi waktu masang kita nggak ikutnya waktu bongkar. Jadi karena kita takut, akhirnya udah takut banget lah di atas awan ya, gimana ya, lihat ke bawah, itu kelihatan banget bumi bulat itu. Akhirnya bilang kalau takut, akhirnya di bawah lah, suruh kerja di bawah kan, karena di atas udah takut banget, nggak bisa jalan di atas itu beneran, teman-teman. Dengkul ini tiba-tiba jadi lemes sendiri nih. Akhirnya disuruh di bawah, ya udahlah bongkar-bongkar. Jadi asibanya itu kan diambil dari atas tuh kan, pakai kren itu diturunin ke bawah. Jadi dibongkarnya di bawah, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu scaffolding apa, coba teman-teman searching dulu di Google scaffolding itu apa. Nanti juga nongol tuh gambarnya seperti itulah gambarnya ya. Jadi intinya Tobi itu pekerjaan membuat perancah sebelum bangunan itu bangun. Dari dasaran tuh, teman-teman, dari bener-bener itu bangunan bener-bener kosong. Jadi awal mula bikin Asiba itu digali dulu, teman-teman. Jadi bikin pondasian dulu orang-orang tagging itu kan.
bikin ceker ayam yang di paling bawah itu kan digali dulu tuh. Biasanya hampir 5 meter lah, digali 5 meter. Barulah tuh dibangun hasiba yang pertama itu. Nah kalau udah kelar tuh kan, ceker ayamnya itu, peranca dari tackingnya udah kelar, baru nanti tanahnya itu ditutupin lagi. Nah bikin hasiba lagi dari samping, muter. Nah teman-teman, tobi juga setahu saya gini, ini setahu saya ya, nggak tahu aslinya kayak gimana, pokoknya setahu saya itu tobi itu ada 2 bagian. Jadi ada tobi yang buat ngebenerin, ada juga tobi yang buat ngebangun. Contoh kayak gini, kalau di saya kan tobinya itu kan nggak pernah kita namanya benerin bangunan yang udah jadi gitu. Contohnya kayak misalkan ini ada gedung gitu ya, catnya pengen dirubah, misalkan catnya udah lama lah gitu, udah kusam banget gitu, pengen dibersihin, pengen dicat ulang. Itu biasanya tuh pekerja tobi. Nah pekerja tobi itulah yang capek banget teman-teman. Jadi harus nyimpenin barang-barang ke mobil dulu, habis itu dibawalah ke tempat kerjanya, dibikinlah itu hasiba, dibikinlah itu scaffolding kan, misalkan kurang, dilanjut besok, ya gitu. Banyaknya hakobu, banyak ini apa, ngangkat-ngangkat barang itu ke mobil, habis dari mobil baru dibangun. Nah kalau saya kan di proyek gitu ya teman-teman, jadi bener-bener bangunan itu nggak ada, jadi ngebikin. Kalau di saya nggak pernah kita namanya apa sih, ngebawa barang-barang itu ngunjal ya namanya, apa sih nama bahasa Indonesianya ya, pokoknya naruhin barang-barang ke mobil itu nggak pernah. Kita cuman intinya itu barang dari mobil itu datang, kita langsung kerjakan gitu. Jadi itu bedanya teman-teman. Kalau yang benerin biasanya itu capek banget karena nggak ada kren, jadi bener-bener pakai tangan tuh, estafet gitu kan, itu biasanya. Tapi kalau yang proyek-proyek jarang estafet teman-teman. Paling estafet itu kalau pas bongkar. Jadi kalau misalkan krennya nggak nyampe itu biasanya pakai estafet dari atas sampai bawah itu. Biasanya pakai tambang. Itu kalau udah wah kayaknya lama banget nih pakai tambang, ya udah pakai tangan, berarti dari atas sampai bawah. Jadi berurutan tuh. Tiap lantai itu ada orang tuh satu-satu diturunin dari atas. Itu yang capek banget tuh teman-teman. Ini nih biasanya ini kena nih. Jadi buat teman-teman yang dapat job tobi pasnya di yang benerin gedung itu, misalkan benerin jendela, benerin segala macam lah ya, itu yang capeknya tuh. Estafet dari bawah ke atas, begitu bongkar juga estafet dari atas ke bawah, itu yang capek tuh teman. Udah estafet, terus barang-barang di bawah numpuk, terus diangkatin lagi, dimasukin ke mobil lagi, pakai tenaga lagi, itu yang capek teman-teman. Kebetulan juga ada teman saya tuh kan, waktu bareng CLPK dapet job tobinya ya kayak gitu. Itu biasanya tobi-tobi yang bikin rumah, bikin manson itu yang cuman 5 lantai lah, kayak gitu teman-teman. Intinya buat teman-teman yang fobia ketinggian sama yang fisiknya kurang, yang tenaganya nggak ada, lebih baik jangan masuk ke job tobi. Itu lebih baik tuh. Saya pokoknya nggak capek-capek ngasih tahu jangan masuk job tobi. Gimana ya? Bukan karena saya nggak ngebolehin, bukan. Tapi memang ini pekerjaan yang kayaknya jangan deh gitu ya. Kalau ada yang lebih baik, kenapa harus milih job ini gitu. Udah, itu saja mungkin teman-teman ya. Mudah-mudahan yang belum tahu pekerjaan tobi itu apa, jadi sekarang tahu, terus kerjanya bagaimana. Banyak juga tuh konten-konten saya kan yang ngejelasin pekerjaan tobi itu bagaimana. Dan ini untuk menjawab pertanyaan dari DM IG juga, dari chat-chat yang masuk ke saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi informasi buat teman-teman, dan tetap semangat buat yang masih menunggu di Indonesia untuk datang ke sini. Perbanyak lagi kotobanya, perbanyak lagi kaiwanya, perbanyak lagi belajar bahasa Jepangnya. Tetap semangat intinya ya. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.